Ya, jadi sekali lagi ini sudah akan dibuka, gabung di WhatsApp channel kita, langsung saja ke info di channel WhatsApp Duet. Ya, cari aja, cara masuknya adalah masuk ke dalam update, lalu kemudian search DVET ya. Nanti juga akan kita kasih linknya untuk ada di account Gram @dvet_Dave Iwet. Siap-siap ya. Yes, last question mengenai Desmark. Yes, kali ini masih tema Sunny Days. Belum bergerak ke tema yang lain. Karena masih banyak yang belum punya Sunny Days dan masih pengen punya. Abis makan siang, linknya kita drop. Oke, sekarang pilih kiri, kanan. Ini adalah untuk mengawali cerita hari ini. Kiri atau kanan. Kalau misalnya pilih kanan, maka yang kiri kita simpan buat besok. Kalau kiri, yang kanan kita simpan buat besok. Silakan. Oh, kita pakai polling ya. Pakai polling ya, polling. Oke, ini dia. Quick poll, kiri kanan gitu ya, kiri kanan ya. Gimana nih caranya nih ya? Start. Oke. Merah adalah kiri, biru adalah kanan. Merah adalah kiri, biru adalah kanan. Kita lihat mana kiri atau kanan yang mau dipilih oleh geng duet. Silakan, langsung sepertinya. Sebelah kanan sudah di angka 66, sementara di sebelah kiri masih di 49. Kanan, kiri. Kanan, kiri. Kayaknya kanan sih. Kanan ini mah ya. Kanan ya. Kanan ya. Oke. Kanan kita tunggu apakah kiri bisa menyusul. Padahal yang kiri juga menarik loh. Ayo, kiri atau kanan? Silahkan ya untuk memulai hari Senin ini di duet Dave Iwet siaran pagi. Langsung dikasih tahu kiri atau kanan yang mau dipilih karena ini akan menentukan jalan cerita siaran pagi hari ini. Silakan. Oke. 230 memilih kanan. Ready? Ready. Kita buka? Buka. Yang kiri dulu buka ya. Yang nggak jadi dipilih. Iya, yang nggak jadi dipilih. Oke, kita buka ya. Ke tangannya. Gue tulis supaya nggak inget, supaya nggak lupa. Yang kiri adalah Pulau Seribu. Ya, jadi pagi ini karena tidak dipilih, maka ini kita tutup. Kita simpan buat besok. Oke? Yang kanan sudah siap? Iya. Superman. Film ya. Film Superman. Oh, udah keluar ya di bioskop? Udah. Belum nonton? Belum. Tumben. Iya. Kenapa? Uang habis ya ngangon anak sekolah. Kan libur anak sekolah ya, Nek. Uang tuh mesti dipilih-pilih nih mau kemana nih, uangnya dialokasikan ya. Apa buat liburan, apa ngajak makan, apa ngajak nonton gitu kan. Iya, ada aja kebutuhan anak-anak sekolah mah biasa. Betul. Bagus. Masa? Bagus. Menurut gue ya, coba teman-teman di sini siapa yang sudah nonton Superman? Ya, Pulau Seribu besok kita simpen karena semua milihnya yang kanan tadi. Oke. Ada yang bilang katanya Rin katanya jelek. Enggak. Menurut gue ini film bagus banget. Kenapa gue bilang bagus? Gini, Bo. Mungkin untuk penikmat Superman, fansnya Superman, atau mungkin orang-orang yang suka sekali nonton film-film action hero gitu, superhero, ini mungkin kayak tidak memenuhi standar mereka atau ekspektasi mereka. Tapi ini film sebenarnya bercerita tentang kehidupan manusia di dunia. Kenapa gue bilang kayak gitu?
Itu banyak banget pelajaran hidup yang bisa kita lihat, Bo. Kenapa? Nomor satu nih, tadi malam sampai gue catat, Bo, pelajaran hidupnya. Oh ya? Iya, sakingku gue tuh bener-bener yang kayak, Dan, pinter banget nih sutradaranya, penulis naskahnya, memasukkan semua cerita dari kehidupan manusia di dunia ini ke dalam film action hero, superhero. Satu, ada a hint, a glimpse of cerita tentang Perang Dunia Ketiga ini. Ya, terus kemudian kalau lo mau tahu soal social engineering, gila-gila orkestrasi, lo tonton. Lo tonton, lo akan tahu apa yang dimaksud dengan social engineering sebenarnya. Oh, di situ tuh digambarkan tuh ya. Digambarkan. Nanti Oke. gue spill satu-satu ya. Tapi gue boleh time out dulu, mau nyalain AC, lupa baru pulang olahraga. Oh iya. Boleh Oke, ya. oke. Nah, untuk teman-teman yang punya pendapat Udah balik. Oh, cepat sekali ya, sekilat Superman ya. Oke. Kayaknya, Tata Dado sama Ade Juwita tuh kayak bola bekel ya hari ini ya, di hari-hari mau tuh ya, tangtung gitu ya. Oke. Iya. Semangat Senin nih, semangat Senin ya. Iya. Terus lanjut ya. Sambil ditap-tap nih. Jadi satu social engineering, lalu kemudian yang kedua, menurut gue ini juga pelajaran tentang yang kuat dan yang lemah. Tapi sutradaranya ini menyampaikannya tuh dengan cara yang menurut gue nggak biasa. Lo tau nggak? Di film ini gue malah lebih simpati sama Lex Luthor. Sang penjahat bukan sih Si Lex Luthor? penjahatnya. Kenapa gue bilang gue lebih suka sama Lex Luthor? Karena lewat Lex Luthor kita belajar bahwa ketika lo menjadi atau berada dalam posisi orang yang lemah, lo tidak punya kekuatan superhero seperti Superman yang matanya bisa menembus dinding, yang bisa terbang, yang bisa kuat banget, bisa nahan gedung, ya, segala macam. Lo harus menggunakan otak dan akal sehat lo serta berstrategi serapi mungkin. Ini bukan karena gue sama-sama botak ya sama Lex Luthor ya. Karena Lex Luthornya botak di sini. Ya, enggak sama sekali. Tapi gue gini, gila, ini orang canggih banget. Walaupun tetap bahwa yang jahat pasti kalah. Gitu ya. Karena kebaikan tuh tetap biar bagaimanapun tuh pasti akan muncul gitu ya, akan menang gitu. Tapi di situ gue belajar gini, ini sebenarnya pelajaran hidup ya. Ketika lo punya superpower, say, lo ganteng, lo cantik, lo kaya, wealthy, lo tuh jadi mudah terlena. I have all the privilege in my life. Lu pinter, lu well connected, lu punya modal gitu ya. Yes. Sementara ketika lo justru berkekurangan, lo harus betul-betul berusaha untuk bisa sukses. Nah, disinilah masuk si social engineering ini. Sebetulnya sampai di situ ya, itu juga kan message dari film Mad Unicorn itu, Web. Ketika si ayah pengusaha konglomerat itu bilang ke anaknya yang meneruskan usahanya, lu hati-hati sama pengusaha startup ini. Dia memulai bisnis karena dia capek jadi orang miskin. Jadi pasti akalnya banyak. Yes, betul. Gue terus terang gue gini, gila sih, orang harus lihat film ini menurut gue, karena kan dia tuh memang, tapi memang gue tidak salut ya dengan mimpi dan obsesinya dia, karena kan dia mau, obsesinya adalah menguasai dunia kan, bener nggak? Dia maunya menguasai dunia, dia mau berkuasa, dia mau powerful dan sebagainya gitu. Tapi gimana dia merancang semua strateginya, menurut gue itu rapi banget. Dan semua tuh hitungannya detik per detik, tau gak lo? Itu yang gue sebut sebagai social engineering. Gue gak akan ceritain detail karena ini akan jadi spoiler.
Tapi social engineering tuh gimana dia pertama tentukan objektifnya. Objektif udah clear. I want to conquer the world. I want to destroy Superman. Clear, very clear. Nggak ada samping-samping kiri kanan, nggak ada. Udah itu aja. Gimana caranya dia? Satu, Superman itu harus dijelekkan. Dia gunakanlah tuh orkestrasi narasi. Dengan cara apa? Tonton di filmnya. Rapat, Bo. Dia create narasinya, how dia deploy ke media. Sampai ada buzzer di situ. Oh ya. Ya. Nonton deh, lo akan tahu gimana dunia ini bekerja. Lo akan tahu gimana dunia ini bekerja. Dan tonton baik-baik, konsentrasi, perhatiin. Wah gila sih, begitu itu narasi keluar, itu buzzernya digambarkannya monyet-monyet, Bo. Di depan komputer gitu, kotak. Terus dia bilang gitu di situ, gue build narasinya lewat digital, dar kerja dia. Gokil loh. Abis itu dia nggak berhenti, itu kayak cuman di atas kan pembentukan narasi kan. Di bawahnya dia kerjain juga strateginya. Dia film itu ngasih lihat bagaimana AI kalau digunakan untuk kejahatan itu sangat bahaya sekali. Karena dia membuat cloningan dengan data-data AI. Gila nggak? Keren banget, Bo. Keren banget gue begini. Dan itu bener-bener dia jalanin. Oke, narasinya udah jadi nih. Set! Narasi jadi, deploy ke media. Bawa ke media. Dia interview kemana-mana. Datur. Blar! Abis itu, media jalan, buzzernya jalan. Baru kemudian dia jalanin tuh. Dia culik lah ini, dia itu. Superman, teman-teman. Ini film Superman. Dan menurut gue ini mirip sama dunia nyata. Tonton deh. Tonton. Maksud gue, biar kita nggak jadi orang bodoh, tau nggak lo? Dan nggak dibodohin. Itu dia. Biar kita nggak dibodohin. Karena jadi begitu lo lihat apa-apa tuh bukan langsung lo telan. Lo analisa dulu. Coba deh, jangan-jangan ini tuh begini, jangan-jangan ini tuh begitu. Moral of the story tuh kayak gitu. Karena saat ini tuh dunia ini memang dikuasai sama orang-orang yang kuat dan pintar seperti itu. So us, we need to understand. Betul. Ini juga matching sama message yang gue ceritain ketika gue mendengarkan wawancara The Father of AI dari kutipan podcastnya apa tuh yang Diary of a CEO. Iya, Diary of a CEO yang kalau podcast 2 jam. Si orang ini, si father ini tuh bilang gitu, for the first time in history, mankind need to deal with something that is far smarter than themselves. Yes. It can be very dangerous. Yes. Dan gue ngeliat itu kan kemarin si siapa namanya Lex Luthor versus Superman gitu ya. Superman itu kuat, tapi dia nggak pintar menurut gue. He is very tactical. Dia tuh kayak pemadam kebakaran, tau nggak lo? He is super strong, yes indeed. But is he smart? No. At all. Nggak pakai strategi, Bo. Gedung rubuh, ditahan sama dia. Diserang sama apa, dia serang balik. Ada perang di mana, dia padamin. That's it. Tapi dia nggak yang kayak, oke, gue harus cari nih siapa yang jadi akar permasalahannya, gue akan tembak ke situ. Itu enggak. Iyalah, Bo. Kan di film itu karakter Superman digambarkan juga bahwa ada loophole kalau dia itu sedikit quote unquote ada kekurangannya ya. Kalau lah udah dia cakep, dia pinter, dia punya kekuatan, bukan Superman nggak sih namanya? Gatot kaca itu, say. Nah, itu menggambarkan bahwa setiap manusia juga punya kelemahan. Karena itu di-stated juga di film itu. Tonton deh. Bagus, Bo. Bagus. Gue sampai, wow. Ini film message-nya dalam loh. Dalam banget.
Sebenarnya kemarin waktu liburan ya, Ethan tuh sempat pergi nonton sama teman-teman basketnya. Terus akhirnya Hmm. gue tanya, kamu akhirnya nonton apa tuh sama teman sama cowok-cowok geng basket lo? Kan di option itu nonton Jurassic Park atau Superman. Nah, Akhirnya kita nonton Jurassic Park. Is it a good movie? Menurut dia sih 5 out of 10. Kenapa katanya Superman yang bagus, Pi? Kenapa nggak nonton Superman? Soalnya Superman-nya mulainya lebih lama, oh. pulangnya lebih malam, lewat jam jemput Hmm. gitu. Ada yang baru gabung pagi hari ini, selamat pagi semuanya. Selamat datang di Duet Siaran Pagi, Dave Duet Siaran Pagi. Tadi kita lagi membahas soal gue baru nonton Superman, ya. Mm-mm, Tadi teman-teman semua milih kiri sama kanan, ternyata pilihannya yang kanan, Superman. Pulau Seribu kita simpen buat besok ceritanya. mm-mm, Gue bener-bener kayak pas nonton Superman tuh bener-bener gini. Aduh, andai semua orang ketika menonton Superman ini paham mm-mm, apa yang diceritakan di sana gitu. Apa pesan yang mau disampaikan oleh si pembuat film, baik itu sutradara maupun penulis naskahnya. Karena mm-mm, sebenarnya mereka berusaha menggambarkan bagaimana dunia ini berjalan, berputar di saat ini. mm-mm, Bagaimana ada yang namanya orkestrasi narasi, social engineering, dan social engineering itu kan termasuk kayak naratif engineering. mm-mm, Bagaimana lo memelintir sebuah fakta, sebuah pesan untuk mm-mm, kepentingan lo. mm-mm, Bagaimana lo punya kekuatan untuk bisa menguasai media. mm-mm, Bagaimana lo bisa mengerahkan orang-orang powerful di digital untuk mm-mm, berkata-kata. mm-mm. Dan bagaimana lo menyiapkan semua hal fisikal, infrastruktur struktural yang ada di dunia nyata untuk bisa mencapai keinginan lo. Mm-mm. Crazy, Mm. crazy. Eh, Walaupun gue belum nonton film ini ya, gue cuman mau bilang gini, kan dari tadi ada yang gini, bahas sore dong, bahas sore. Kalau Iwet sama saya belum membahas, berarti kita berdua belum nonton. Itu Betul. masuk wish list. Becky tuh udah bilang gini, Bo, kita nonton sore yuk. Boleh, boleh, boleh gitu. Tapi kita lagi cari waktu. Jadi teman-teman ditunggu aja. Kalau akhirnya nanti kita udah nonton, pasti akan dibahas. Kalau belum kita tonton, kita nggak akan bahas. Karena kita punya tradisi dan kebiasaan, nggak akan membahas sesuatu yang kita belum paham. Gitu Betul. ya sayang ya. Iya, Betul. sarannya diterima. Terima kasih ya. Nah, Nah, terus gue mau komentar mengenai ini. Aku suka si Iwet dengan poin yang lo highlight gitu ya, bahwa manusia itu punya kekurangan. Makanya kalau kita mau maju, apapun konteksnya ya, lu punya usaha atau lu hanya mengembangkan diri aja gitu ya. Penting bagi kita untuk menyadari, kan orang gini, kelebihan lo apa? Tahu nggak kelebihan lo? Mungkin sebelum menyadari kelebihan, lo tanya juga kepada diri lo tuh kekurangannya apa sih? yes. Apa sih cetakan pabrik lo? Iya Ya, kan? Keadaan lo tuh apa? ya, Kekurangan lo apa? ya. Oh, kekurangan lo ini. Berarti apa yang bisa lo lakukan sehingga ada sesuatu yang lo tonjolkan untuk menutupi kekurangan lo. Iya nggak sih? Betul. Betul. It's a very humbling. Itu adalah pertanyaan yang sangat humbling tuh apa ya, Nek? Eh, eh, me, kok merendah, humbling ya. Pertanyaan, eh, humbling apa guys? Humbling guys. Rendah I- hati. Iya, yang membuat lu rendah hati deh. Ya, Lu tuh kekurangannya apa? Karena kalau lu tanya kelebihan lu apa, itu kan sedikit boosting your ego ya. ya, Tapi sometimes we need to be humble also with ourselves. ya. Menyederhanakan, merendahkan hati kita. Kita nih kurangnya apa sih gitu? Oh, saya nih nggak terlalu jago matematika loh. Oh, saya ini penuh ide tapi saya nggak bisa bikin rencana. Oke, karena saya penuh ide tapi saya nggak bisa bikin rencana, berarti apa? Oh, berarti setiap ide gue tuh harus genius, harus brilian. Oh, berarti apa? Oh, berarti gue harus ketemu partner yang jago bikin rencana. Hal seperti itu. Iya nggak sih, Wet? Kayak lo sebagai Superman yang lo kuat muscle-nya, tapi lo kurang berstrategi. Ya lo harus belajar bikin strategi. Lo harus ketemu orang yang tepat yang bisa melengkapi kekurangan lo. Ya kan? Ya.
Ya, yang gue takutnya kalau sampai Superman akhirnya nanti akan kolaborasi sama Lex Luthor. Nah, Bubar tuh dunia sih. Karena gila loh. Dan beneran gue sampai wow. Keren. Keren. Don't get me wrong, gue tidak membela satu pihak atau pihak manapun, sama sekali tidak. Tapi bener-bener yang gue highlight di sini adalah lo tonton untuk mengetahui bagaimana dunia ini bekerja, dan tonton untuk belajar supaya tidak dibodohi, sehingga kita bisa menjadi manusia yang lebih cerdas. Bagus. nah, betul. Aku juga mau bilang gini ya, memang menyadari kekurangan diri kita apa tuh, Wet. Karena biasanya orang-orang yang, menurut aku ya, orang-orang yang sadar kurangnya apa, akhirnya kalau dia bisa berproses menerima dirinya dia, mereka akan menemukan resilience di dalam dirinya dia. Ada kegigihan, Bo. Betul. True that. Very true. Very true. Tadi ada yang nanya, Superman kekurangannya apa ya? Tonton deh. Lu di situ akan bisa melihat kekurangannya dia. Bisa jadi bajunya terlalu ketat, dia udah sadar, ini udah nggak musim ya baju ketat, tapi kenapa baju gua ketat gitu? Tapi ya, dia di situ di lebih zaman sekarang banget ya, Bo ya, lebih manusiawi, tau nggak lo? Jadi kayak badannya tuh udah nggak segede dulu kan, kalau zaman dulu tuh sampai kayaknya wah gitu kan, gitu. Ini sekarang udah Naik gitu. lebih tone down semuanya gitu. Lebih real. Lebih nyata. Bagus, tonton deh. Tonton, bagus. Siapa yang jadi Superman sekarang? Ya, lu nanya gitu sama gua. Lu mah kagak tahu ya. Iya, ya. Lu inget gak gua nonton Batman sama Angie, gua tanya itu siapa? Iya benar. Ya, sampai Angie udah gini, David, tukeran dah. Lu sebelah sini, sebelah si Iwet. Parah banget nih orang. Dijawab sama geng duet David Cornsweet. Ya, itu dia. David Cornsweet. Kononnya katanya yang jadi Lex Luthor itu harusnya dia castingnya buat jadi Superman-nya. Konon begitu. Cuma dia kalah sama David Cornsweet ini karena David Cornsweet-nya lebih tinggi dan suaranya lebih Superman. Tapi menurut gue justru ketika dia jadi Lex Luthor, itu dia malah kayak, wah gila sih. He's still the Thunder. Kemarin, satu lagi. Gue nontonnya, gue baru sekali nonton di Layar tancap. Bukan. Di mana? Itu di Pulau Pramuka, layar tancap. Ini di bioskop. Di bioskop? Iya. Screen X apa X screen gitu, David. Pernah nggak lo di CGV? CGV teh nu di GI. GI aya, di Gancit aya, anu di PP aya, di CP aya. Lo banyak. Loba. Mana yang nonton nu di mana? Nu di GI. Nu di GI. Enggak. Pusat pergaulannya. Ih. Lagi jalan, turun eskalator ada yang lagi buka kitab kuning. Gue bilang, ya Allah, epicentrum. Matt bunyi. Gue sampai gini, tahan kali bukanya, ntar agak sepi. Nggak di eskalator banget. Loba Superman lagi nyari Robin ya. Beda universe. Superman lagi nyari Batman. Hah? Emang bisa begitu? Lu yain aja dah, sama-sama superhero, repot banget hidup lo. Fantasi, yes. Iya, si X screen atau screen X itu jadi layarnya sampai ke samping, David. Iya. Jadi lu nonton gini dong. Wush. Nora. Deso. Kurang ngerti. Layar sampai ke samping tuh gimana? Sampai ke dinding sampingnya tuh layar juga. Jadi kalau lu lebay deh. geng duet kasih tahu itu sama David, dia nggak tahu.
Bo, jadi kalau misalnya ada adegannya masuk lorong gitu, itu kiri kanannya gambar juga. Itu wallpaper kali, Nek. Ih, wallpaper. Ih, Nora, Deso. Nora ya, Nora ya. Ih, Bukan ih, anak GI nih. Ay, Nora ih, sekali deh. ih. Kok bisa sih? Tapi gue juga kemarin Nora, David. Gue pas masuk gue Oh, sampai gini. Ada di sini, ada di situ gitu. oh ya ampun. Lo sama siapa tiba-tiba bisa-bisaan nonton begituan? Nah, filmnya itu di GI. Jadi GI itu bagus banget. Ada si Screen X itu di CGV. Oh, Oke, sekarang kita bahas Pulau Seribu ya guys ya. Enggak. Pulau Seribu ini kemarin kamu abis berkencan. Tidak. Ya, iya juga nggak apa-apa, Bog. Gue mah seneng ngeliat temen gue seneng. Enggak. Terus mulai ini, mulai awkward. Ayam gimana nih? Gimana? Gitu cerita weekend gue, penutup dari trip Pulau Seribu. Pulau Seribu akan dibahas besok karena tadi udah janji pilih kiri atau pilih kanan, dipilih yang kanan udah dibahas. Superman, tonton ya. Hmm.